Kata dia bilang lu tuh punya potensi. Gua rasa lu harus, ya intinya dia menyemangati gua untuk menjadi content creator. Pas gua wawancara Monty Tiwa, gua mau wawancara, susah banget. Gua duduk dia lagi duduk di kursi panjang, gua di bawah pegel. Gua bilang akhirnya udah gua nyender aja sebelahan sama Monty. Udah nyaman sama gua atau nggak tahu, mungkin sebelumnya juga dia udah niat kan, pas waktu sebelum berangkat ke Bali dia udah bercanda, ayo Leh nanti kita sekalian wawancara. Hari ini kami akan ngobrol-ngobrol sama Soleh Solihun. Dia apa kabar nih Kak? Baik, Enji apa kabarnya? Enji pastinya baik-baik aja. Waduh, ketawanya. Oh gitu, kan gue seneng, udah lama nggak ketemu Enji. Iya, udah lama banget. Kenapa? Jadi sebenarnya sekarang ini tuh agak deg-degan Kak. Kenapa? Karena mewawancarai sang pewawancara. Karena jurnalis itu tahu bagaimana cara bertanya. Nggak semua jurnalis tahu cara bertanya. Kenapa bisa gitu? Suka banyak yang jelek. Wow. Berapa kali diwawancara tuh ya? Suka ini sebel gitu, orang nggak tahu cara mau wawancara maksudnya. Emangnya apa yang sampai sekarang masih keinget, ditanyain apa mau wartawan? Orang kalau mau mau wawancara kan dibaca press release lah. Jadi berangkat dari situ. Ini kadang-kadang yang lu menanyakan sesuatu yang padahal udah ada informasinya, kayak gitu, hal yang paling sederhana. Dan itu adalah keresahan Kang Soleh karena background Kang Soleh juga seorang jurnalis kan. Tapi selain itu dari sikapnya si reporter atau jurnalis ini sendiri, keresahan lain tentang clickbait dirasain nggak Kang? Iya, online karena itu kan lingkaran setan. Serba salah ya. Jurnalis mau nulis berita yang benar sesuai isi judul sesuai isi. Tapi nggak ada yang klik. Kalau nggak ada yang klik, nanti page views-nya sedikit. Kalau page view sedikit, iklan nggak masuk. Kalau iklan nggak masuk, nanti ujung-ujungnya medianya bisa bubar. Gue yakin bisa dipatahkan lingkaran setan itu kalau seluruh media sepakat, oke, jangan clickbait lah. Ini termasuk dengan konten-konten YouTuber atau vlogger ya Kang ya? Clickbait juga semua rata-rata. Tapi kayaknya Kang Soleh nggak menganut itu. Kalau aku ngelihat dari YouTube-nya Kang Soleh ya apa adanya, bahkan sesimpel itu kayak The Soleh Solihun interview dan namanya siapa, cuman gitu doang. Itu karena Kang Soleh resah sama clickbait itu atau memang konsepnya? Enggak, karena gue nggak peduli. Gue nggak peduli siapa yang. Maksudnya kenapa? Gue bikin YouTube bukan buat orang lain. Gue bikin YouTube buat diri sendiri. Si Robin yang bilang, lu bikin YouTube dong. Kata dia bilang, lu tuh punya potensi. Gua rasa lu harus, ya intinya dia menyemangati gua untuk menjadi content creator. Terus dia bilang, gua males ngedit, ya udah sini gua editin. Pas gua wawancara Monty Tiwa, gua mau wawancara, susah banget. Gua duduk dia lagi duduk di kursi panjang, gua di bawah pegel. Gua bilang akhirnya udah gua nyender aja sebelahan sama Monty deh. Siapa yang megangin ya? Udah gua kamera depan. Dari situ kok enak wawancaranya. Judulnya apa, Pak Monty? Sai Cat. Ya ini sudah hari terakhir. Balik lagi ke konten. Kenapa dulu yang pertama kali The Soleh Solihun interview itu milih Aco? Karena pas lagi tapping kebetulan ada Aco. Oh kebetulan? Nggak ada khususnya gitu Nggak milih ada. Aco gitu? Nggak ada. Sekarang saya sedang bersama Muhadli alias Aco ya, si komik dari Priuk. Dulu gua wawancara karena pas misalnya lagi ketemu, gua wawancara, dia lagi nunggu apa atau apa sebelum pekerjaan. Kalau sekarang gue sebagian besar menyengajakan. Halo, saudara-saudara. Dan yang kemarin yang viral banget waktu wawancara Vincent. Halo, saudara-saudara. Itu memang direncanakan sampai 2 jam begitu, dipromoin atau Enggak. memang enggak? Gua nggak pernah ngerencanain setiap wawancara, gua nggak pernah ngerencanain bakal berapa lama. Itu biasanya berhenti karena gua harus pergi atau pantat gua udah panas. Atau baterai handphone? Iya. Kalau yang kasus Vincent gua udah ngantuk banget, itu udah jam 5 pagi. Masih begadang itu, jadi udahan aja sana dan gua udah kebelet kencing. Lu bisa berpikiran lu tidak menarik ceritanya. Kalau dari sisi jurnalistiknya apa yang buat itu jadi viral banget? Karena kan kalau narasumber lainnya juga public figure yang Karena ternyata gue baru tahu si Vincent itu nggak pernah mau diwawancara. Kalaupun dia diwawancara pasti bukan bicara soal dia, kehidupan. bicara soal
film yang dia promoin, bicara soal event atau apapun lah, yang ternyata yang gue baru tahu bahwa selama ini si Vincenzo diwawancara sama media ya bukan tentang dia sebagian besar, tapi tentang produk yang dia lagi promoin, film atau apa, pokoknya kerjaan. Nah, Dan itu Kang Soleh baru tahu setelah. iya, orang pada rame gini sih, pada DM gue, makasih lo, dia kan nggak pernah wawancara, gue nggak tahu. Tidak ada yang menarik soal hidup gue. Terus Tapi gua- Vincenzo oke-oke aja. iya, Kenapa jadi? karena ya mungkin udah nggak tahu, tak mungkin karena pertama karena timing kali, mungkin dia lagi pengen cerita, atau mungkin karena dia udah nyaman sama gua, atau nggak tahu, mungkin sebelumnya juga dia udah niat kan, pas waktu sebelum berangkat ke Bali dia udah bercanda, ayo Leh nanti kita sekalian wawancara. Terus kan apa bercanda nih, pas malam itu kan pokoknya intinya udah curhat segala macam, udah nyaman. Jadi pas gua tagih, yuk sekarang wawancara yuk. Keluar semuanya langsung. Iya. 3,3 juta itu Kang yang nonton. Iya, Itu lumayan. yang paling banyak ya kalau Iya. aku lihat dari video-videonya Kang Soleh. Iya paling banyak dan dalam waktu yang singkat. Dan kalau aku perhatiin, yang kayaknya ada spesialisasi sendiri gitu. Kalau di YouTube The Soleh Solihun Interview, kalau di Instagram 3 pertanyaan dari Soleh Solihun ya. Itu nggak dimasukin ke YouTube kan, Kang? Enggak, Bisa dibedain nggak sih Mas Itu isi buat- kontennya? itu buat IGTV. Kalau 3 pertanyaan itu lebih ke pertanyaan ringan, bukan yang serius, lebih ke pengen bercanda aja itu apa. Itu lebih susah gua bikin 3 pertanyaan tuh daripada gua install interview. Kenapa? Karena gua harus bikin dalam 3 pertanyaan harus menarik. Gawat ini. Karena aku sudah menyiapkan 3 pertanyaan untuk Soleh Solihun. Apa yang buat Kang Soleh tertarik sama majalah Playboy Indonesia? Waktu itu juga karena terpaksa. Mas Erwin masak. Gua udah dapat nih lisensi Playboy-nya. Yuk jadi. Hah? Terus Kiranya bercanda ya? iya beneran, iya ini dia udah dari New York kalau nggak salah, pokoknya intinya dia bilang gua udah dapat nih lisensi majalah Playboy. Terus ya udah akhirnya kita ya udahlah jalan aja. Kang Soleh tuh pernah ngadain giveaway nggak sih? Enggak, Sama sekali. enggak. Nah Belum. sekarang kan subscriber Kang Soleh kan 199.000, Iya, mencapai 200.000. iya. Ada nggak kepikiran nanti subscriber ke 200.000 ini akan dapat apa ya? Enggak tahu harus ya. Nah, sampai sekarang saat Kang Soleh memang harus memilih Ya. dari sekian banyak jenis pekerjaan sebagai jurnalis, yang mana yang akan menjadi prioritas Kang Soleh? Gitu. Misalnya kalau gua ternyata tidak melawak dan tidak ada di depan layar, gue pasti masih bakal milih menjadi wartawan majalah sih. Dengan alasan Karena kalau majalah kan deadline-nya bulanan. nggak dikejar-kejar deadline. Iya, antara itu dan gue bisa menulis lebih dengan lebih dalam. Nulis atau nge-vlog? Nulis, Kenapa? karena gue sama vlog nggak bisa ngeditnya. Jadi komika atau jadi jurnalis? Komika, Why? duitnya lebih gede. Piringan hitam atau kaos band? Aduh berat. Piringan hitam deh. Kaos band udah gak ada tempatnya. Payung atau Honda GoPro? Ya Pro aja deh. Kenapa lagi? Udah 22 tahun menemani, jadi gue pilih yang lebih yang udah terbukti waktu aja deh. Iwan Fals atau Hektor? Iwan Fals. Iwan Fals adalah orang yang mempengaruhi saya, inspirasi dalam berkarya. Iwan Fals adalah yang menemani hari-hari saya remaja. Iwan Fals adalah orang yang membuat saya ingin menjadi penulis. Iwan Fals adalah idola saya. Hai people, saya Soleh Solihun. In today in People City.